Oke, jadi untuk yang binomial sendiri sebenarnya tidak perlu banyak dijelaskan ya, karena sudah cukup clear. Jadi contohnya di sini kita pakai NBA data, yaitu Kobe Bryant dari tahun 99 2000 season yang pertama ya, sampai 2006 hingga 2007. Jadi kita lihat bahwa Kobe Bryant bermain 66 kali, 68 kali, dan seterusnya sampai di tahun 2006-2007 dia bermain sebanyak 42 kali. Dan setiap tahun dia kan juga melakukan tembakan ya 1183 kali, 1510 kali, dan seterusnya. Dan pastinya nggak semuanya sukses. Rate 40-an% ini untuk sukses tembakan itu sudah sangat tinggi sekali ya. Jadi kayak kalau dia dua kali lempar, satunya itu masuk gitu ya, itu kan luar biasa sekali ya konsistennya. Jadi ini percentage yang tinggi sekali sebenarnya. Saya udah ngomong sekali berapa kali ya. Nah jadi seperti itu. Nah mungkin kalian bisa lihat di sini kalau di perhitungan binomial itu kita butuh namanya A dan B ya. Jadi A itu apa? A itu adalah sukses. Nah kita mungkin pakai warna merah ya. Jumlah sukses ditambahkan dengan priornya ya, atau A-nya ya, parameter sebelumnya lah intinya. Jadi misalkan kita belum tahu informasi sebelumnya. Nah ini kan baru pertandingan pertama ya, tahun pertama. Jadi kita nggak tahu informasi sebelumnya. Kita kasih angka yang kecil aja, 0,01. Jadi dia sukses mencetak gol 554 ya, 554 tambah 0,01 hasilnya 554,01. Kemudian untuk B-nya sendiri itu pakai jumlah tembakan dikurangi dengan jumlah sukses. Jadi 1183 kurangi 554 hasilnya itu 629 ya, ditambahkan dengan 0,01 hasilnya 629,01 kayak gitu. Nah kemudian untuk menghitung min-nya ya kita pakai min yang posterior binomial ya, berarti distribusi beta gitu ya. Jadi kalau kalian belum lihat aja di video ketiga di seri Bayesian ya. Saya sudah jelaskan kenapa hasilnya kayak gini rumusnya. Untuk yang rata-rata itu NY bar, jadi jumlah pertandingannya dikalikan dengan Y bar, rata-rata empirical ya, kemudian ditambahkan dengan A, nah kemudian dibagi dengan N besar, ditambahkan dengan A plus B. Jadi seperti itu. Kemudian N besar itu apa? N besar itu jumlah gamenya sebenarnya ya. Jumlah attempt-nya ya. Kalau N kecil itu jumlah suksesnya gitu. Nah kemudian di sini untuk variannya sama ya, ada N kecil, N besar, Y bar, A, dan B. Jadi semuanya tinggal dimasukkan aja angkanya. Kita sudah punya A dan B yang tadi kita definisi sebagai 0,01 karena ini tahun pertama gitu ya. Kemudian untuk N besarnya itu ya sebanyak attempt-nya, N besarnya itu sejumlah gol yang masuk, Y bar itu rata-ratanya ya tinggal 554 bagi 1183 ya, jumlah sukses dibagi dengan attempt. Kemudian ya sudah bisa dihitung semuanya mu dan sigma kuadratnya. Nanti dihasilkan 46,8. Nah, ini ngitung standar deviasinya itu pakai ini ya. Ini minnya. Kemudian dihitung kuantilnya. Karena kan distribusi ya. Nanti kita membentuk distribusi dengan min sekian, standar deviasi sekian, nanti distribusinya berapa kuantilnya. Nah, kemudian untuk yang ini sama ya. Jadi perhitungannya sama. Jadi ini 701 tambah 0,01 ya. Ini 701 nanti. Ini 701 tambah 0,01 hasilnya 701,01. Nah, gini. Kemudian yang ini sama juga. Berarti berapa ini? 1501 dikurangi 701 ditambahkan 0,01 hasilnya 809,01. Seterusnya juga sama perhitungannya. Nanti didapatkan min dan standar deviasi dengan rumus ini lagi ya, dan seterusnya. Nah itu kalau misalkan kita perhitungan tahun 2000 itu nggak memperhitungkan tahun 99, tahun 2001 nggak memperhitungkan dari 2001. Jadi 2001 itu nggak dijadikan prior untuk tahun 2000 nggak dijadikan prior untuk 2001, tahun 99 tidak dijadikan prior untuk tahun 2000. Jadi pakai low information prior ya, artinya priornya selalu pakai A dan B sama dengan 0,01. Nah sekarang kita mau pakai high information ya, jadi tahun 2000 itu akan bergantung pada tahun 99. Jadi tahun 2000 itu pakai priornya itu tahun 99. Jadi 99 itu jadi priornya 2000. Kalau 99 nggak punya prior ya, ini awalnya kan kayak gitu. Jadi untuk yang 99 ya ini pakai rumus ini, berarti sukses tambahkan dengan A, berarti suksesnya 554
tambahkan dengan 0 ya, A-nya itu 0 karena nggak ada sebelumnya, tahun sebelumnya, jadi 554 tetap. Kemudian B-nya itu ya tadi ya, dari rumusnya itu attempt kurangi sukses. Attempt-nya itu tadi 1183 kurangi 554, hasilnya itu 629 ya, tambahkan 0 kan, hasilnya tetap 629. Kemudian dihitung rata-rata pakai rumus yang ini dan varian yang ini gitu ya. Nah kemudian yang berbeda adalah di tahun 2000 priornya itu pakai yang sebelumnya tahun 99 kan, jadi A-nya gede ini. Kalau tadi A-nya itu cuma 701, sekarang jadi 1255. Ngitungnya gimana? Ya tinggal sukses tambahkan dengan prior, suksesnya berapa? 701 tambah priornya 554 ya, 554, hasilnya 5, ini jelek tulisannya, 701 tambah 554 berarti 5, ini 5, ini 12, 1255. Kemudian yang ini yang B itu hitungnya kan tadi ya, attempt kurangi sukses ditambahkan dengan prior B. Jadi attempt-nya berapa? 1510 ini ya. Dikurangi suksesnya 701. Oh, sorry. Karena kita pakai prior ya. Ya, kita pakai prior. Oh, coba kita hitung dulu deh. Berarti berapa? 1510 kurangi 701 berapa? Ditambahkan dengan B, ditambahkan dengan B, B-nya itu tadi berapa? B-nya itu tadi 629 ya, 629. Oke, coba kita hitung. Ini berarti 9, berarti ini berarti 9 ya, berarti 9, ini 0, berarti ini 7, berarti berapa? 6. Sorry, berapa sih? Kan harusnya 4 ya. 8. Ya, 809. Ya, 809 tambah 629 ya. Hasilnya 18, 3, ini 14. 1438 ya. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah dapatkan 1438, tinggal dihitung min dan deviasi seperti biasa. Pakai ini. Dan seterusnya. Jadi seperti itu kalau pakai high information. Sebenarnya rata-ratanya ya mirip-mirip ya, 46, 46, 45 gitu ya. Tapi ini ada yang lebih kecil ini. Kalau ini nggak ada ya, nggak ada yang kurang dari 45 ya. Jadi seperti itu. Makanya akan ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kita melihat performa Kobe Bryant pada waktu muda, maka rata-rata pas dia tua itu tetap bagus. Tapi kalau misalkan kita nggak lihat performa dia pas muda, untuk berdasarkan per tahun aja, maka performa dia bisa underperform gitu kan ya. Jadi kayak bisa kita memandang Kobe Bryant itu orang yang hebat setiap tahunnya, atau ya kadang naik kadang turun gitu ya. Tergantung kita mau memandang dia itu secara keseluruhan ya, pakai high information, atau memandang dia secara per tahun aja. Jadi biasanya kita kalau lihat pemain sepak bola atau pemain apa kan secara keseluruhan ya. Misalkan Ronaldo kadang kayak ada tahun yang kurang bagus mungkin ya pas di Juventus, tapi secara keseluruhan kan dia adalah pemain terbaik dunia ya, selain Messi dan yang lain-lain. Jadi seperti itu ya, kita nggak bisa melihat dijudge per tahun, kadang dia lagi cedera, kadang dia apa. Jadi seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ke distribusi yang lain, yaitu normal ya.